Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Ar-Razi Hashim dengan tema Kolbu. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qallaba qulubana ilal haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidil wujud, sayyidil qaunaini, sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang melakukan Allah, ada satu hal yang Allah sering ulang-ulang dalam Al-Quran. Jika kita kumpulkan, hampir mendekati 200 kali Allah berbicara, bahkan mungkin lebih, yaitu tentang kolbu. Baik dalam bentuk plural, kulub, atau kolbun, yang sudah jadi masuk dalam bahasa Indonesia, kalbu. Jangan salah membaca, kalbun pakai kaf menjadi kalbun, si guguk, dog, anjing. Tapi ini pakai kof, kolbun. Kolbu ini disebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan awal-awal surat dari Al-Baqarah itu memulai dengan itu. Fi qulubihim marad. Ya. Allah bercerita tentang orang-orang munafik, bahkan orang kafir sebelumnya. Khatamallahu ala qulubihim. Allah mengkhatam, menutup, mengunci mati kolbu orang kafir. Sedangkan orang-orang yang munafik, barangkali ada kemunafikan dalam diri kita. Insya Allah kita tidak masuk kepada kekufuran, tapi barangkali di dalam diri ini ada kemunafikan. Kita tidak tuduh orang, tidak mengarahkan, menyorotkan ayat-ayat ini kepada orang di kiri, kanan, depan, belakang, atau kelompok di luar kita. Barangkali ini masalah kita sendiri. Di dalam hati ini ada kemunafikan. Fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka ada marad. Marad artinya penyakit. Sahabat-sahabat yang melakukan Allah, maka orang munafik itu dalam Al-Quran itu disebut orang yang hatinya berpenyakit. Jika penyakit ini tidak diobati, maka penyakit itu akan semakin akut lalu kronis. Jika sudah parah, maka tidak ada lagi obatnya. Ini yang disebut dengan kematian hati. Semoga hati kita tidak sampai ke derajat seperti itu. Imam Ibn Athaillah Sakandari, kemudian diikuti oleh imam-imam setelahnya, Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah, bahkan imam sebelumnya juga ada yang membahas, tapi tidak sedetail ini, membagi kolbu menjadi tiga kategori, 3 kelas. Pertama, kolbun mayyit, kolbu yang mati. Kolbu yang mati, yang jika disapa tidak nyahut, diajak tidak nyahut, tidak diajak juga tidak bergerak, karena dia sudah mati. Kolbu inilah yang dikatakan dalam Al-Quran, innal ladzina kafaru sawa'un alaihim. Orang kafir itu hati mereka sama saja. Kamu ajak, kamu tidak ajak, la yu'minun. Mereka hatinya tidak percaya, hatinya tidak tersentuh. Saya yakin sahabat-sahabat tidak ada yang berhati kufur. Namun ada hati yang kedua, level yang lebih tinggi, yang lebih bagus, tapi tetap saja buruk. Kolbun marid atau kolbun munafik. Kolbu munafik, kolbu orang munafik yang berpenyakit. Jika penyakitnya ringan, maka ditandai pernah sekali berbohong, tapi tidak setiap hari berbohong. Berjanji ingkar, tapi tidak setiap hari ingkar. Ketika bermusuhan, kemudian menyimpan dendam. Ketika diberi amanah, kemudian mengkhianati. Orang-orang seperti ini, jika masih 1-2 sifat munafik, namanya di kolbunya ada penyakit. Tapi itu secara zahir. Dalam batinnya, dia bertakbir, membesarkan Allah dengan lidahnya, tapi kolbunya tidak membesarkan Allah. Dia sujud dengan kepalanya, tapi hatinya merasa angkuh dan merasa dirinya lebih baik daripada orang di sampingnya. Dia ruku, dia respek, dia hormat kepada Allah, tapi dia tidak menghormati orang yang disuruh dihormati oleh Allah. Coba lihat hari ini, kenapa ada orang katanya baru tobat, baru hijrah, tapi kemudian malah berani membentak orang yang beda faham dengannya, sedangkan orang ini sudah puluhan tahun menjadi kiai, sudah puluhan tahun menjadi dai,
cuma karena perbedaan masalah kecil, masalah yang disebut khilafiyah, yang masih diperdebatkan oleh ahli hukum, tapi dia sudah berani mengatakan orang ini sesat, orang ini syubhat, orang ini ahli bid'ah. Ada yang tamatan umum, tapi kemudian berani mengata-ngatai, mencaci maki orang-orang yang sudah dari kecilnya dia bergelimang dengan dalil. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, jika ini terjadi pada kita, baik yang mencaci ataupun yang menerima cacian itu dengan cara mencaci kembali, dua-duanya sama-sama punya penyakit di kolbunya. Maka semoga kita orang termasuk yang jika dicaci tidak membalas mencaci dan tidak memulai untuk mencaci maki. Nabi SAW mengatakan sibabul muslim fusuk, mencaci sesama muslim meskipun beda faham itu adalah tanda kefasikan. Fasik ini adalah karakter utama daripada orang-orang munafik yang berpenyakit kolbunya. Sahabat-sahabat yang melakukan Allah, teman-teman, ada karakter ketiga. Semoga hati kita Allah angkat dan Allah bersihkan, Allah sembuhkan menjadi kolbu yang ketiga. Kolbun salim, kolbun sahih. Kolbunya para nabi, kolbunya para sahabat nabi, kolbunya para pewaris para nabi. Meskipun kita nggak sekolah agama, meskipun kita tidak hafal Quran, tidak hafal 1000 hadis, 42 hadis, tidak apa-apa. Tetapi di kolbu jangan menyimpan pengkhianatan kepada Allah, merasa sombong kepada makhluk Allah, lalai mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa diri lebih pintar dari makhluk-makhluk Allah. Jika terasa itu sedikit berarti qabul penyakit belum sampai kepada kolbun sahih, kolbun salim. Salim dari kata salamah. Salamah dalam Al-Quran, ya, Allah menyebut dirinya salam. Apa itu salam? Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Al-Kushairi, Imam Zarruq dalam kitab Syarah Asmaul Husna mereka menyebutkan makna salam secara bahasa Arab, yaitu bara'atun min al-awrat wal-uyub, terlepasnya kolbu, terlepasnya Allah. Kalau itu assalam Allah, Allah terbebas maha suci dari aib, dari aurat, dari hal yang jelek, hal yang rendah. Jika itu pada kolbu, kolbun salim, terbebasnya kolbu dari aurat-aurat kolbu, penyakit-penyakit kolbu, kegelisahan-kegelisahan kolbu, kemunafikan-kemunafikan dari kolbu. Nah, inilah kolbunya Sayyidina Ibrahim yang bergelar Al-Khalil. Ujiannya sangat berat. Sayyidina Ibrahim itu kekasih Allah, Khalil. Khalil artinya teman kekasih Allah. Allah jika dibahasakan bahasa orang cinta, dan ini ilustrasi semata, itu menguji Nabi Ibrahim yang sudah lama menunggu anaknya. Ternyata anaknya lahir, beliau sudah tua. Di saat beliau sedang asik, sudah menikmati punya anak keturunan, apa yang terjadi? Allah meminta supaya Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Riwayat yang masyhur di kalangan ahlu sunnah itu adalah Nabi Ismail, tapi di sebagian riwayat yang dipakai Imam Tabari itu Nabi Ishak. Terlepas dari siapa Nabi yang benar dikatakan akan disembelih, ini adalah cara Allah menguji apakah Nabi Ibrahim lebih cinta Allah atau lebih cinta anaknya. Ternyata beliau selamat. Beliau terbebas dari cinta-cinta rendahan, cinta kepada makhluk. Di kolbunya hanya ada Allah. Inilah yang disebut kolbun salim. Maka sahabat-sahabat makan Allah, apa rahasia Nabi Ibrahim? Kenapa kolbunya salim? Ternyata kolbun salimnya Nabi Ibrahim bermula dari tauhid yang benar dan zikir yang tiada putus. Di saat beliau dilempar masuk ke dalam api, lafaz yang ada dalam lidahnya cuma satu kalimat, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbiallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah tempat aku bergantung, mengadu. Cukuplah Allah tempat aku mengadukan nasibku. Hari ini banyak orang ngeluh, kena corona kah, kena hidup susah kah, penyakit kah. Kita mengadu kepada siapa? Mengadu kepada Allah atau mengadu kepada selain Allah? Tetap kita ambil asbab, sebab-sebab duniawi, tapi batinnya jangan sampai berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memandang kolbu, jangan pernah palingkan kolbu dari muqallibal qulub. Maka berdoalah, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Wahai yang membolak-balik hati,
tetapkan hati kami dalam ketaatan kepada Engkau.